Jimbaran pasti sudah bersemangat sekali ya. Sudah ceria? Sudah siap dengan buku pelajarannya? Sudah semua? Oke. Baik, semuanya sudah siap bukunya, sudah ready di depan YouTube, sudah siap menyaksikan channel YouTube kami, channel YouTube Pelangi Jimbaran? Ya, baiklah. Ini dia, saksikan ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, anak-anak, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya di rumah dengan keluarga. Kita tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ya, seperti hari ini daring ya. Anak-anak kelas 5, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang bulan Ramadan yang indah di pelajaran 4. Anak-anak, siapkan bukunya sudah? Buka bukunya halaman 29 ya. Nah, bulan Ramadan yang indah ya. Anak-anak, bulan Ramadan yang indah tahu kan? Bulan Ramadan itu bulan yang suci ya. Ini lanjutkan. Ada firman Allah ya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kutiba itu artinya diwajibkan ya. Jadi orang-orang muslim semuanya diwajibkan untuk berpuasa ya. Kalau sudah wajib berarti harus dilaksanakan. Jika ada yang tidak melaksanakan berarti dosa ya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa di bulan Ramadan. Mengapa kita harus berpuasa? Ya. Mengapa ya kita harus berpuasa? Karena apa? Karena Allah itu menyuruh kita berpuasa karena itu wajib. Perintah, kalau perintah harus dilaksanakan.
ya. Puasa hadiahnya apa? Kalau kita berpuasa hadiahnya takwa. Apa takwa? Takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Salah satunya adalah puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan bicara yang tidak bermanfaat. Ya. Menurut ajaran Islam, menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan syarat tertentu. Seperti itu ya. Jadi puasa itu kalau kita berpuasa hadiahnya mendapatkan takwa dari Allah ya. Nah, di dalam puasa ada 3 ketentuan-ketentuan puasa. Apa saja ketentuan puasa itu? Ada yang pertama yaitu syarat wajib puasa. Apa syarat wajib puasa? Artinya apabila syarat puasa itu terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Apa saja? Pertama, berakal sehat, balaig atau dewasa. 3, kuat berpuasa. Berakal sehat itu yang bagaimana, Bu? Berakal sehat itu harus sehat akalnya, bukan orang gila atau hilang akal ya, harus sehat. Balaig, Bu. Balaig itu anak-anak yang sudah mengerti ya. Kalau yang belum mengerti tidak boleh. Jadi anak kecil belum boleh ya. Kalau belajar berpuasa masih boleh. Kuat berpuasa. Kuat berpuasa itu fisiknya sehat ya. Kuat, wajib puasa. Kalau orang yang tidak bisa puasa bagaimana? Contohnya orang hamil ya, orang sudah tua sekali. Membayar fidyah. Apa fidyah itu? Fidyah itu adalah denda, ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari kepada orang yang puasa. Itu fidyah. Sebesar ukuran berat 6 sampai 26 gram. 626 gram. Itu syarat wajib puasa. Yang kedua, syarat sah puasa. Syarat-syaratnya apa saja? Islam. Ya, agamanya Islam, berakal. Ketiga, mumayyiz. Mumayyiz itu orang yang cerdas, dapat membedakan mana yang baik dan buruk, itu mumayyiz atau tamyiz. Yang keempat, atau yang D, suci haid bagi wanita. Orang yang berhalangan atau haid nggak boleh. Jadi harus bersih dulu ya, tidak haid. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan puasa hanya ada di bulan Ramadan. Ada hari tasyrik. Tasyrik itu tidak diperbolehkan berpuasa. Tanggal 11, 12, dan 13 di bulan haji. Itu tidak boleh berpuasa. Ya. Baik, yang ketiga adalah rukun puasa. Rukun puasa ada 2 anak-anak, yaitu niat dan menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa. Itu rukunnya, harus ada niat dan kita harus bisa menahan, itu rukun. Jadi harus membedakan ya antara syarat wajib, syarat sah, dan rukun puasa. Nah, hal-hal apa saja yang bisa membatalkan puasa anak-anak? Makan atau minum dengan disengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan. Itu batal puasa. Kalau orang hamil yang masih kuat boleh berpuasa. Tapi pas melahirkan tidak boleh berpuasa. Itu batal puasanya. Hilang akal atau gila. Tiba-tiba hilang akal. Nggak boleh ya.
murtad. Murtad itu orang yang keluar dari agama Islam, seperti itu. Nah, lanjut lagi, hal-hal yang merusak pahala ibadah puasa apa saja? Ketika kita puasa, setelah itu ibadah kita rusak, ibadah kita batal ya. Berdusta, berkhianat, menghina, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar, ya. Nggak boleh. Itu perbuatan tercela, ya. Hindari perbuatan atau perilaku yang seperti itu, ya. Itu hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang merusak ibadah-ibadah puasa kita nanti. Selanjutnya, B. Memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Ibadah-ibadah yang baik supaya kita mendapatkan pahala dari Allah. Yang pertama adalah sholat tarawih. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Yang ketiga, ada memperbanyak sedekah. Apa ya Bu tarawih? Ada yang belum tahu ya tarawih? Tarawih itu adalah sholat malam setelah sholat isya. Itu sholat sunnah ya. Dan dilanjutkan sholat witir. Ya, itu tidak wajib. Tetapi jika dikerjakan mendapatkan pahala. Ya. Sholat tarawih. Jumlahnya ada berapa? Ada 11 rakaat. Ganjil ya. Ada 21 rakaat ya. Itu sholat tarawih. Kalau ada yang kedua yaitu tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid dan makhraj yang benar dan fasih. Anak-anak yang sudah bisa baca Al-Quran ya, kalau bisa tadarus. Karena sekarang pandemi, anak-anak kalau pandemi ya nggak apa-apa. Seandainya pas Ramadan kita masih pandemi, kita baca tadarus di rumah ya. Tadarus di musola kalau sudah nggak ada pandemi, di masjid. Tadarus itu bersama-sama ya. Kalau di rumah dengan mama saja ya. Jadi tadarus itu dilaksanakan boleh sendiri atau bergantian dengan teman yang lain atau dengan keluarga ya. Tadarus harus membaca dengan tartil karena membaca Al-Quran jika ada salah satu salah, kalau kita tidak mengerti tidak apa-apa. Kalau kita mengerti tapi salah, membaca dilanjutkan dosa besar. Membaca Al-Quran harus dengan baik dan benar, harus dengan tartil, makhraj dan tajwid yang benar ya. Jadi anak-anak yang belum benar-benar bacaannya belum fasih belum boleh Al-Quran ya. 3. Memperbanyak sedekah ya. Senang memberikan sesuatu kepada orang lain. Apalagi kepada anak yatim ya. Ingat, memberikan sedekah harus dengan niat ikhlas. Karena mengharap ridho Allah. Manfaat puasa sekarang. Bu, saya puasa apa sih manfaatnya? Banyak manfaatnya ya. Manfaatnya 1, ungkapan rasa syukur, kita bersyukur kepada Allah ya. Kita diberi kesehatan ya. 2, melatih kejujuran, jujur ya. Iya kan? Kalau kita waktu puasa, kita harus jujur. Jangan ada yang sembunyi-sembunyi makan di belakang, minum di belakang. Allah pasti tahu loh ya. Jadi kita diajarkan untuk melatih kejujuran. Yang ketiga, menanam rasa kasih sayang. Kasih sayang bagaimana Bu Guru? Dengan berpuasa kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka kelaparan, kehausan ya. Sesama manusia kita harus mengasihi dan menyayangi, memberikan bantuan, sedekah ya. Kita rasa kasih sayang kita akan lebih tinggi. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmaninya, rohaninya juga. Ya. Puasalah kamu supaya kamu sehat ya. Yang kelima, melatih kesabaran atau pengendalian diri. Kita melatih kesabaran loh teman-teman ya. Ibadah puasa dapat juga melatih sikap sabar.
Sabar itu adalah sikap utama. Sabar itu adalah kunci kesuksesan kita dalam berpuasa. Ya. Mau marah, mau apa kita akan nahan. Ya. Jangan sampai ada kata-kata yang tidak baik, ya, berkhianat, berdusta, ya. Itu manfaat puasa. Nah, hari ini kita belajar tentang di bulan Ramadan. Apa itu puasa, ya? Apa saja syarat puasa, sunnah puasa, syarat sahnya, ya? Apa saja yang membatalkan puasa? Apa saja manfaat puasa, ya? Anak-anak, perhatikan dengan baik, ya. Bu Nining tadi sudah menjelaskan, ya. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang paham, anak-anak boleh telepon Bu Nining, ya. Anak-anak boleh telepon, boleh WA Bu Nining. Nggak boleh malu, ya. Tetap boleh bertanya. Bu Nining akan terima, ya, akan buka WA Bu Nining, ya. Telepon boleh. Anak-anak, baik. Tugas anak-anak di rumah, 2 Bu Nining kasih soal. Apakah, yang pertama, apakah ada hubungan antara puasa dengan sabar? Ya, tolong jelaskan. Kalau jelaskan berarti jawabannya lebih jelas, ya. Jangan hanya sedikit saja, harus dijelaskan dengan baik. Ya, adakah hubungannya antara puasa dengan sabar? Kalau ada jawab, jelaskan. Kalau tidak ada, jelaskan. 2. Sebutkan tanda-tanda orang berpuasa yang diterima oleh Allah. Orang yang bagaimana yang akan diterima puasanya oleh Allah? Nah, mengerti anak-anak? Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Baik. Terima kasih. Kita membaca doa selesai belajar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana? Sudah menyaksikan YouTube-nya tadi? Sudah menyimak dengan baik-baik? Jika kalian ada yang belum paham, kalian bisa pause kembali, kemudian kalian putar kembali, kalian pahami dengan baik-baik. Oke? Tetap semangat ya anak-anak ya, jangan mau kalah ya dengan lain-lainnya. Oke, tetap semangat.